kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan dan perbaikan maupun perawatan sistem rem pada sepeda motor Honda Beat. Nah, untuk video lebih jelasnya mari kita simak berikut ini. Ya, untuk yang pertama kita gunakan alat pelindung diri dulu ya. Hal ini bertujuan untuk membuat diri kita aman, baik itu dari kotoran maupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat pelindung diri. Tentunya kita menggunakan pakaian kerja, kemudian masker, kemudian di sini juga sudah ada sarung tangan. Kita gunakan supaya tangan kita terhindar dari benda-benda yang panas, mungkin itu knalpot ya. Untuk hal yang perlu disiapkan pertama kali yaitu adalah alat-alat ya. Ini alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan perawatan sistem rem. Ada kunci ring, kunci pas, obeng min, dan obeng plus. Nah, setelah itu di sini juga sudah saya siapkan alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaannya nanti. Ada dial indikator, jangka sorong atau vernier caliper, kemudian ada mikrometer. Tidak lupa di sini kita sediakan juga BPR atau pedoman reparasi untuk Honda Beat dan kain majun untuk membersihkan area lantai maupun pada bodi kendaraan. Setelah kita sudah menyiapkan semua alat, jangan lupa kita letakkan unit sepeda motor Honda Beat ini di atas bike lift. Dan yang perlu digarisbawahi di sini ada Anda harus menstandar 2 ya. Kemudian letakkan di garis warna kuning untuk roda depan maupun roda belakang. Untuk pemeriksaan yang pertama kita bisa melakukan pemeriksaan secara visual yaitu dengan pandangan. Ya, di sini ada tanda semacam segitiga ya. Itu menandakan batas kausan kampas rem. Jadi apabila tonjolan segitiga yang ada brake lever ini sudah menyentuh tanda segitiga ini, itu artinya kampas rem sudah aus atau sudah tipis dan perlu dilakukan penggantian. Baik, yang selanjutnya di sini kita lakukan pemeriksaan lebih dalam tentang rem mekanik atau rem tromol pada Honda Beat ini. Untuk langkah pertama kita lepas knalpot, kemudian roda. Nah, di sini sudah saya siapkan alatnya, ada kunci T14, kunci T10 dan kunci ring ukuran 24. Untuk yang pertama kita lepas baut ukuran 14 yang ada pada knalpot. Setelah kita lepas semua baut, baik itu yang ada pada knalpot maupun yang ada pada exhaust manifold, kita lepas knalpotnya. Nah, selanjutnya kita gunakan kunci ring ukuran 24 untuk melepas mur pada roda. Setelah mur pada roda sudah terlepas, selanjutnya kita lepas roda. Ya, di sini sudah saya sediakan alat jangka sorong atau vernier caliper. Nah, kita gunakan untuk mengukur diameter dari tromol Honda Beat ini. Ya, nah, pertama di sini kita bisa melihat angka 131 mm. Nah, di sini ini menandakan bahwa diameter dari tromol ya, atau lebih tepatnya bagian yang bersentuhan dengan kampas rem itu diameternya adalah 131 mm. Sedangkan di sini untuk hasil pengukuran yang saya dapatkan adalah 132,60. Nah, ini jadi 132,60. Yang lurus di angka 6 karena ketelitiannya adalah 0,05. Nah, jadi masih dalam batas toleransi wajar. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada kanvas rem atau lebih tepatnya brake pad ya. Di sini kita gunakan jangka sorong
atau final caliper untuk mengukurnya. Ya, di sini kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 3,60. Nah, ini masih dalam batas yang wajar juga karena kampasnya ini masih tebal. Apabila ketebalannya ini di bawah 2 mm, maka kampas ini perlu diganti. Ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian rem depan atau rem hidrolik. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita periksa yaitu adalah bagian minyak rem yang ada pada reservoir. Nah, untuk pemeriksaannya kita bisa melihat indikator pada reservoir. Nah, ini ada batas lower. Nah, apabila minyak rem berada di bawah batas lower atau batas min, itu artinya minyak rem kurang. Nah, kalau minyak rem kurang itu artinya kampas rem sudah aus sehingga minyak rem ini turun ke kaliper. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan pada disc brake atau piringan cakram. Kita menggunakan alat mikrometer dengan ketinggian 0,01. Ya, sebelum kita menggunakan mikrometer jangan lupa kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya kalibrasi untuk angka nolnya sudah lurus dengan garis pada skala utama. Oke. Selanjutnya kita ukur. Nah, kalau bunyi krek itu berarti sudah. Nah, di sini untuk hasilnya adalah 3, masih di bawah 26, berarti 25, berarti hasilnya adalah 3,75. Itu masih dalam batas normal. Ya, kalau kurang di bawah 3 itu artinya disc brake atau piringan cakram ini sudah mengalami keausan. Nah, jadi perlu dilakukan penggantian. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada keausan kampas dengan langkah yang pertama yaitu melepas baut yang ada pada kaliper. Ya, setelah kaliper terlepas, kita lepas baut yang ada pada kaliper. Ya, kita menggunakan kunci ukuran 8. Ya, setelah terlepas, selanjutnya kita lepas brake pad, ya, kampas rem. Nah, di sini. Lalu kita gunakan jangka sorong atau final caliper. Nah, untuk pengukurannya yang kita ukur di sini adalah celah dari brake pad menggunakan ujung dari final caliper. Nah, seperti ini. Nah, di sini selalu kita baca hasilnya adalah 2,20. Ya, 2,20. Nah, ini artinya brake pad juga masih tebal, masih layak digunakan. Kalau brake pad itu ketebalannya kurang dari 1, maka perlu diganti dengan yang baru. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada disc brake. Nah, yang perlu kita periksa di sini adalah keolengan dari disc brake. Alat yang digunakan yaitu dial indikator. Nah, sebelum kita gunakan jangan lupa kita kalibrasi. Fungsi untuk kalibrasi yaitu agar dial indikator ini sudah benar-benar menyentuh benda yang akan kita ukur. Nah, ya, untuk selanjutnya kita putar roda secara perlahan. Kita lihat simpangan terjauhnya tadi di angka 4,3. Ya, artinya untuk keolengan disc brake itu adalah 0,03. Apabila keolengannya ini melebihi 0,04 itu perlu dilakukan pengerataan, atau jika memang sudah terlalu parah perlu diganti dengan yang baru. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan pada sistem rem
kredit, jangan lupa kita bersihkan kembali area kerja dan kita lengkapi untuk unit yang kita bongkar tadi. Ya, pastikan semua bagian yang kita bongkar sudah terpasang. Usahakan tempat kerja kembali bersih dan rapi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.